Dah kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang topik 3.6, yaitu barisan divergen murni atau propa. Nah, pertama saya akan mengenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Robadia dengan NIM 222519065. Lalu ada Yolita Sofiatun Nufus dengan NIM 222519021. Lalu ada Dewi Noviawati yaitu dengan NIM 22251900026. Lalu ada Anggi Ardini dengan NIM 22251900072. Dan yang terakhir ada Ahmad Fauzan Zulfendri dengan NIM 22251900094. Di sini kami dari kelas 5C. Next. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari divergen murni atau proper divergen. Nah, di sini ada kita misalkan Xn itu suatu bilangan real. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu yang pertama dikatakan bahwa Xn menuju ke plus tak hingga dan bisa ditulis limit Xn sama dengan plus tak hingga jika untuk setiap alfa merupakan anggota bilangan real terdapat bilangan asli K alfa, sedemikian sehingga jika N itu lebih besar atau sama dengan dari K alfa, maka Xn-nya itu lebih besar dari alfa. Nah, di sini kalau setiap di mana alfa yang merupakan anggota bilangan real itu akan terdapat bilangan asli K, sehingga bilangan ini akan terus naik ke atas, nggak akan turun, atau lebih tepatnya membesar. Jadi bilangannya ini atau barisannya ini itu akan naik ke atas menuju tak hingga. Jadi dalam kondisi ini Xn-nya ini lebih besar daripada alfa, di mana alfa itu merupakan anggota bilangan real. Lalu untuk kondisi kedua itu dikatakan bahwa Xn menuju ke min tak hingga, maka bisa ditulis yaitu dengan limit Xn-nya itu sama dengan min tak hingga jika untuk setiap beta yang merupakan bilangan real terdapat bilangan asli K beta, sedemikian sehingga jika N itu lebih besar atau sama dengan K beta, maka Xn-nya itu lebih kecil dari beta. Nah, ini kebalikan dengan kondisi yang pertama. Kalau misalnya kondisi yang pertama itu jika si Xn-nya ini limit Xn-nya ini plus tak hingga, maka bilangannya itu akan lebih besar dari bilangan real, atau Xn-nya itu lebih besar dari alfa. Nah, kalau yang kondisi kedua ini Xn-nya ini kurang dari beta, maka barisan Xn-nya ini akan menuju ke min tak hingga. Jadi barisannya ini akan mengecil sehingga menuju ke min tak hingga. Nah, dikatakan bahwa Xn itu merupakan divergen murni jika kita mempunyai limit Xn yaitu sama dengan plus tak hingga dan limit Xn sama dengan min tak hingga. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman. Atau udah cukup? Dari Fauzan cukup. Mantap, Ubed. Cukup. Untuk Yolita sudah cukup? Ya udah, karena menurut teman-teman sudah cukup dan sudah bisa memahaminya, kita lanjutkan ke 3.6.2 yaitu contohnya ya.
Ya, selanjutnya 3.6.2 yang dimana ada 3 contoh yang di sini. Yang pertama itu ada limit n sama dengan positif tak hingga. Nah, jika diberikan alfa elemen bilangan real sembarang, maka terdapat K alfa dengan bilangan asli sedemikian sehingga K alfa lebih besar daripada alfa. Selanjutnya n lebih besar atau sama dengan K alfa, maka kita ketahui bahwa n lebih besar daripada alfa. Jadi terbukti bahwa limit n sama dengan lebih besar positif tak hingga. Terus yang kedua itu limit n kuadrat atau limit n pangkat 2 sama dengan positif tak hingga. Ya, jika K alfa suatu bilangan asli sedemikian sehingga K alfa lebih besar daripada alfa, dan jika n lebih besar atau sama dengan K alfa, maka kita ketahui bahwa n pangkat 2 akan lebih besar atau sama dengan n, di mana n lebih besar daripada alfa. Jadi terbukti bahwa limit n pangkat 2 sama dengan positif tak hingga. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga, jika C lebih besar daripada 1, maka limit C pangkat N sama dengan positif tak hingga. Nah, untuk contoh ketiga ini kita cukup panjang ya caranya. Nah, kalau misalnya kita ketahui ya bahwa C ini lebih besar daripada 1, maka limit C pangkat N sama dengan positif tak hingga. Ya, sebelumnya berarti bentuk limit C pangkat N sama dengan ini memenuhi persamaan 1 di 3.6.1 yang dimana dikatakan bahwa Xn menuju ke positif tak hingga dan ditulis limit Xn sama dengan positif tak hingga jika untuk setiap alfa elemen bilangan asli terdapat bilangan asli K alfa sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan atau sama dengan K alfa, maka Xn lebih besar daripada alfa. Nah, mari kita buktikan. Misalkan C sama dengan 1 plus B, yang dimana B lebih besar daripada 0. Karena apa? Karena yang kita ketahui bahwa C itu kan lebih besar daripada 1, yang diketahui pertama. Nah, kalau misalnya lebih besar daripada 1, berarti 1 ini ada tambahan bilangan, yang dimana bilangannya itu kita sebutkan B. Dan B ini tidak boleh sama dengan 0, jadi harus lebih daripada 0. Jadi bisa B-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi C itu memenuhi syarat bahwa C lebih besar daripada 1, seperti itu. Maka kita pilih K alfa lebih besar daripada alfa per B, atau K alfa kali B lebih besar daripada alfa. Nah, jika N lebih besar atau sama dengan K alfa, maka C pangkat N dari hal yang kita misalkan berarti sama dengan 1 plus B pangkat N. Nah, dari ketidakpersamaan Bernoulli, kita peroleh 1 plus B pangkat N lebih besar atau sama dengan 1 plus N kali B. Nah, dari yang kita tahu juga jika N lebih besar atau sama dengan K alfa, maka kita dapat tuliskan 1 plus NB, N kali B, lebih besar atau sama dengan 1 plus KB. Karena K lebih besar daripada alfa, maka dari persamaan sebelumnya kita dapat tulisan kembali 1 plus KB, K kali B, lebih besar daripada 1 plus alfa, yang dimana 1 plus alfa ini lebih besar daripada alfa. Sehingga kita peroleh susunannya 1 plus B pangkat N lebih besar atau sama dengan 1 ditambah N kali B, lebih besar daripada atau sama dengan 1 ditambah N kali B, lebih besar juga atau sama dengan 1 plus K kali B. Lebih besar daripada 1 plus alfa. Nah, 1 plus alfa lebih besar daripada alfa. Jadi, kita ketahui bahwasannya untuk Xn lebih besar daripada alfa untuk sembarang alfa elemen bilangan asli. Sehingga terbukti bahwa limit C pangkat N sama dengan positif tak hingga.
Ya mungkin dari bukti-bukti 3 contoh di 3.6.2 dari rekan-rekan kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Mantap Apakah Ojan dari Anggi. Mantap, makasih Anggi. Sudah Dari cukup Anggi cukup ya. Oke. Cukup Ya, Ojan. mungkin Dari cukup ya. yang lainnya. Baik. Baik. Ya mungkin kita cukupkan. Kita lanjutkan ke berikutnya yang akan disampaikan oleh saudara rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Ojen. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar ya. Tuh Insyaallah Baik, kedengaran. selanjutnya itu mengenai teorema pada 3.6.3, di mana barisan monoton dari bilangan real merupakan divergen murni atau sejati jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Di mana maksud dari tidak terbatas ini yaitu apabila ada kita misalkan barisan xn tidak terbatas, maka untuk semua alfa anggota bilangan real sedemikian sehingga n alfa di mana n ini bilangan asli yang bergantung ke alfa sedemikian sehingga xn-nya lebih dari alfa. Lalu untuk A, jika xn adalah barisan naik dan tak terbatas, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Lalu, jika xn adalah barisan turun dan tak terbatas, maka limit xn sama dengan minus tak hingga. Negatif tak hingga. Kita buktikan. Next. Nah, untuk bukti yang A, kita misalkan xn adalah barisan naik. Nah, diketahui bahwa jika xn ini terbatas, maka konvergen. Nah, jika xn-nya tak terbatas, maka untuk semua alfa anggota dari bilangan real terdapat n alfa anggota bilangan asli sedemikian sehingga alfa kurang dari xn alfa. Namun akan tetapi selama xn adalah barisan naik, maka diperoleh alfanya kurang dari xn untuk semua n lebih dari atau sama dengan n alfa. Kemudian selama alfanya berubah-ubah, berarti limit xn sama dengan positif tak hingga. Lalu untuk bukti yang B, dimisalkan xn-nya adalah barisan turun. Nah, diketahui bahwa jika xn terbatas, maka konvergen. Jika xn-nya tak terbatas, maka untuk semua alfa anggota bilangan real terdapat n alfa anggota bilangan asli sedemikian sehingga alfanya kurang dari xn alfa. Akan tetapi selama xn-nya adalah barisan turun, maka diperoleh alfanya lebih dari xn untuk semua n kurang dari atau sama dengan n alfa. Lalu selama alfanya berubah-ubah, berarti limit xn-nya sama dengan negatif tak hingga. Sehingga terbukti. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Soal pembuktian dari teorema 3.6.3 tadi. Izin bertanya, Yalita. Iya, boleh, Hani. Ya kan di sini kan ada dua kondisi di mana ada yang barisan naik sama barisan turun. Nah, di sini tuh barisan naik sama turunnya tuh bisa tolong dicontohin nggak? Kayak maksudnya tuh apa ya, barisan naik sama turun? Terima kasih. Iya, makasih Hani. Jadi dari definisinya sendiri, barisan naik itu kita misalnya ada barisan X sama dengan XN. Nah, X ini merupakan barisan naik jika memenuhi pertidaksamaan di mana X1 kurang dari atau sama dengan X2, X2-nya kurang dari atau sama dengan X3, dan seterusnya yang secara umum XN-nya ini kurang dari atau sama dengan XN plus 1. Jadi contohnya itu misalkan barisan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi semakin membesar. Lalu untuk barisan turunnya sama, tapi kebalikannya. Misalnya X-nya ini barisan X ini akan turun
jika memenuhi pertidaksamaan di mana X1 lebih dari atau sama dengan X2, X2 lebih dari atau sama dengan X3, dan seterusnya, di mana secara umum Xn lebih dari atau sama dengan Xn plus 1. Jadi misalkan itu, bentar, kayak 1, 1/2, 1/3, jadi ini akan semakin mengecil. Paham nggak, Hani? Oh, kalau misalnya barisan naik itu akan naik ke atas tuh akan semakin positif ya. Kalau turun tuh akan semakin negatif. Iya, Atau turun. Ya, oke. Terima kasih, Yolita. sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Anggi mau nanya dong, boleh nggak? Ya, sok. Kalau ini kan masih bahasan barisan naik turun ya. Dari kalimat Iol kan cuma barisan yang naik itu dari pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau seandainya dari -4 ke -3 juga masuknya naik ya, benar nggak? Gitu. Gimana, Anggi? Misal ada. -3 ke -4. Ya, misalkan ya dari -4 ke -3 ke -2 itu masih naik ya barisannya. Kayak ya, gitu. naik. Karena Ya. kalau sebenarnya untuk divergen tuh untuk semua bilangan real. Cuma untuk pembuktiannya, makanya untuk limit xn-nya itu sama dengan pakai negatif tak hingga. Jadi ini tuh sebagai simbol aja gitu tuh. Yep, ya, got it. Makasih, Iol. Iya, sama-sama. Yang lain? Cukup dari Fauzan, penjelasannya bagus ya. Makasih. Cukup ya udah. Baik, kalau sudah cukup, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Anggi ya. Ya, nah, sekarang giliran saya nih ya. Sekarang saya kebagian ngebahas ini nih teman-teman nih dari teorema 3.6.4. Nah, di sini ada sebuah kalimat, misalkan X, N, dan YN adalah dua barisan bilangan real. Kita bayangin aja dulu, dua barisan bilangan real, dan XN ini kurang dari atau sama dengan YN. Nah, dengan semuanya itu adalah anggota bilangan natural ya. Bilangan natural, tahu kan bilangan natural? Bilangan asli ya. Bilangan asli yang bulat 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Seperti itu. Terus kalau bilangan natural kan berarti bulat gitu, nggak ada yang namanya pecahan gitu, jadi mudah lah. Nah di sini katanya itu jika limit xn ini sama dengan hingga, maka limit cn juga tak hingga katanya, seperti itu teman-teman. Ini untuk yang A. Terus untuk yang B-nya, jika limit yn ini negatif tak hingga, maka limit xn juga negatif tak hingga nih teman-teman. Nah kayak gitu sih kalimatnya. Sebenarnya mudah banget ya kalau kita ngebayangin ada dua barisan, di mana barisan ini adalah bilangan real, barisan bilangan real. Nah kalau limitnya itu yang satu tak hingga, pasti yang satunya lagi juga tak hingga gitu intinya. Terus kalau limit yang kedua negatif tak hingga, pasti yang satunya juga negatif tak hingga. Sebenarnya kalau dalam kita ngebayangin juga udah kebayang ya bahwa emang itu udah terbukti gitu. Misal ada sebuah barisan dari 1 ke belakang, dari ada yang barisan 2 ke belakang ya, tetap hasilnya tak hingga. Tapi sekarang kita masuk ke pembuktian ya. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Next. Di pembuktiannya, di bukti. Ini mana operatornya? Udah kalau di Fauzan. Di sini belum ya? Di Yoli gimana? Masih di teorema atau udah di bukti? Masih di teorema. Masih di teorema, Jan. Masih jaringannya deh. Enggak sih, jaringan bagus. Ya Dewi ya, jaringan Dewi juga bagus. Kayaknya sih jaringan Fauzan. Atau mungkin kita coba hentikan dulu ya. Ntar presentasikan lagi. Gimana? Ya boleh
boleh. Ini ya pokoknya kayak gitu aja ya. Untuk teorema yang tadi, jadi istilahnya ada sebuah barisan, dua barisan nih. Barisan ini adalah barisan bilangan asli. Ya kalau kita bayangin sih, kalau ada mulai barisan dari angka 1 ya ke belakang, ya pasti hingga kan limitnya gitu. Terus apa namanya? Yang dari yang barisan mulai dari 2 juga sama seperti itu. Nah, di sini bukti nah teman-teman. Nih, di sini misal limit xn ini sama dengan tak hingga ya. Kita berikan ada dengan A ini adalah anggota bilangan real. Maka terdapat KA, anggota bilangan natural nih, sedemikian sehingga jika N-nya ini lebih dari KA, ya maka XN ini adalah lebih besar atau sama dengan A juga nih teman-teman. Seperti itu. Ya, karena XN ini kurang dari atau sama dengan YN, dengan semua anggota N ini adalah bilangan asli atau bilangan natural, maka YN ya lebih besar dari XN dan lebih besar dari A. Nah, ini udah ngebuktiin ya teman-teman bahwa limit YN-nya itu bakal tak hingga juga seperti itu. Nah, ini mungkin bahasanya agak lebih ini saja ya untuk lebih pembuktian kompleksnya. Jadi sebenarnya kalau kita bayangin juga sudah terbukti gitu ya. Nah, itu untuk yang A ya teman-teman. Nah, untuk yang B, nah hampir sama sekali mirip banget, cuma ini yang negatif gitu doang. Nah, di sini kita misalkan ada limit YN ini negatif tak hingga. Nah, kita berikan ini yang tadi alfa ya sekarang beta. Beta anggota dari bilangan real ya. Diberikan beta anggota bilangan ini terdapat K beta anggota bilangan natural nih seperti itu. Nah, sedemikian sehingga jika N-nya ini lebih besar dari K beta, maka YN-nya juga pasti lebih besar atau sama dengan K beta, teman-teman. Itu. Nah, karena XN ini kurang dari YN, tadi ya yang awal, dan semua anggota N ini adalah bilangan natural atau bilangan asli, maka terdapat maka hasilnya itu YN ini lebih besar dari XN dan lebih besar dari beta juga, teman-teman. Sebentar. Ya, seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa XN ini sama dengan limit negatif tak hingga seperti itu. Ya, mungkin seperti itu pembuktiannya teman-teman untuk pembuktian dari teorema yang tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bayangin juga udah kebayang gitu bisa hanya ini pengubahan dari menjadi pembuktian yang analisis real banget kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja sih ya untuk penjelasan dari teorema 364.3.6.4 kayak gitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang membingungkan mungkin bisa bertanya, nanti Ojan yang jawab kayaknya nih. Mantap nih. Masya Allah. Ya, cukup ya kayaknya nampaknya. Ya mungkin itu kalimatnya sederhana sih ya, nggak bebelibet kayak gitu. Oke, mungkin cukup. Yoli, paham ya? Dewi, Hanifa? Yang Mungkin cukup ya. Oke, mungkin pembahasan berikutnya di teorema 365 nih teman-teman. Katanya sih mau dibahas sama teman saya nih. Siapa ya? Ya silahkan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Anggi. Selanjutnya yaitu teorema 3.6.5. Nah, di sini misalkan XN dan YN adalah barisan bilangan real positif, dan untuk suatu L, anggota bilangan real, L lebih dari 0, berlaku untuk limit XN per YN sama dengan L. Nah, maka limit XN sama dengan plus tak hingga jika dan hanya jika limit YN sama dengan plus tak hingga. Nah, kita akan buktikan. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa berdasarkan definisi kekonvergenan, jika epsilon 0 sama dengan setengah L, maka terdapat K anggota bilangan N atau asli. Sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak dari XN per YN dikurang L kurang dari 1/2 L,
Nah, ini berdasarkan sifat nilai mutlak. Maka min 1/2 dikali L kurang dari xn per yn min L kurang dari 1/2 L. Nah, ini semua ruas kita tambahkan dengan L. Kemudian 1/2 ini kita tambah dengan 2/2. Nah, maka hasilnya 1/2 L kurang dari xn per yn. Terus kurang dari 3/2 L. Nah, 3/2 L ini tuh dari 1/2 ditambah dengan 2/2. Kemudian hasilnya yaitu setengah kali L, yn kurang dari xn kurang dari 3/2 L dikali yn. Nah, jika limit xn sama dengan plus tak hingga, maka limit 3/2 L yn sama dengan plus tak hingga. Nah, ini berdasarkan teorema 3.64. Akibatnya, limit yn sama dengan plus tak hingga. Kemudian, jika limit yn sama dengan plus tak hingga, maka limit 1/2 L yn sama dengan plus tak hingga. Nah, ini berdasarkan teorema 3.64. Akibatnya, limit xn sama dengan plus tak hingga. Nah, ini terbukti. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, dikembalikan ke Hanifah. Jikalau yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, untuk ini udah bagian sesi terakhir ya. Jadi ada yang ingin bertanya untuk yang 3.6.5 terlebih dahulu? Atau udah cukup ya penjelasannya? Ya, cukup sih. Udah Atau mantep tadi- ya. Oh ya, kalau boleh izin masuk tadi Yolita tadi kan ngehang tuh ya. Mungkin dia mau nanya kali pas 3.6.1 mungkin. Iya, Yul tuh mau Gimana? nanya, tapi secara umum gitu sih. Iya, boleh. Gimana Silakan, Yolita. Ini untuk terkait perbedaan dari konvergen sama divergen itu apa ya, gimana gitu? Ada yang tahu nggak? Izin buat menjawab ya. Buat Yolita, kalau konvergen tuh misalnya suatu barisan konvergen tuh punya limit. Jadi kayak walaupun walaupun barisannya makin naik pasti nanti tuh ada ujungnya gitu. Kayak konvergen tuh si limit konvergen tuh pasti ada ujungnya dan ada nilainya. Kalau misalnya si divergen itu nggak tak hingga gitu. Jadi kan di sini kan dibahas dari tadi kan dibahas kalau divergen tuh makanya tak hingga gitu. Jadi kalau misalnya divergen tuh ya emang tak hingga gitu. Jadi belum ketahuan ujungnya tuh apa. Soalnya emang divergen tuh tak hingga dan tak terbatas gitu barisannya. Kalau misalnya konvergen tuh terbatas. Jadi kayak konvergen tuh mau barisannya segede apapun pasti ada ujungnya gitu. Kiranya sepemahaman saya sih kayak gitu ya, Yolita. Mantap, iya. Ubed. Makasih, Hani. Ya, ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi nggak? Atau bisa kita cukupkan karena materinya untuk topik 3.6 ini sudah terbahas semua ya. Ya, Dicukupkan mungkin saja. cukup kayaknya ya. Dari Ojen juga kayaknya udah paham banget. Ya udah, baiklah. Sekian dari kelompok 1 untuk penjelasan tentang topik 3.6 ini dengan materi divergen murni. Nah,
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Fajar, semua. Yoli. Terima kasih semua. Mantap.